Kalau kita ditimpukin orang bodoh kan kita nggak belajar apa-apa. Sakit aja kan. Sakit aja gitu. Ini 2 episode otoritas terus gitu loh. Gak apa-apa, ini penting. Ini yang terpendam di hati Gus Ulil selama ini ya. Jadi Yang baru tersalurkan. kawan-kawan liberal ini kan, sahabat-sahabat liberalku dulu. Orang kulit putih itu dianggap, misalnya gini, orang kulit putih dianggap menjadi sumber segala masalah. Ya. Apapun masalahnya orang kulit putih. Nah, jadi mereka menganggap ini sekarang ada rasisme yang diarahkan kepada orang kulit putih. Iya, ini kan saling melempar tuduhan gitu. Maksud saya gini, saya ingat buku zaman dulu nih, ini jadi relevan lagi kita omongin nih Gus. Tulisannya Karl Mannheim. Ya, ideologi dan Utopia. Tapi Gus, itu menjadi Gus Dur itu, dan kalau sekarang kan butuh orang kayak Gus Dur lagi katanya dalam konteks membuat kegegeran-kegegeran dari establishment. Itu soal keberanian itu gimana Gus? Perspektif Gus Ulil. Selain otoritas tadi ya, dan kemampuan, ini masalah keberanian ini. keberanian. Nyali dan keberanian. Keberanian itu kan soal momentum sebetulnya. Soal apa ya? Soal momentum dalam pengertian apa musimnya. Jadi musimnya atau iklimnya ketika itu memang iklim yang mendorong orang untuk tadi itu menggoyangkan identitas itu. Berpikir kritis, mengkritik hal-hal yang sudah mapan. Itu semangatnya seperti itu dulu. Ya. Termasuk di kalangan teman-teman NU sendiri. Jadi saya masih ingat dulu di Jogja itu kan ada kelompok teman-teman NU yang berkumpul dalam satu lembaga namanya LKIS. LKIS kan. Dulu buku-bukunya itu menjadi bacaan yang apa ya, anulah sangat disukai. Saya ingat Paulo Freire dia yang pertama nerbitin tuh kan teologi kebebasan. Iya kan, benar kan, Elkis kan dulu kan. Kemudian ada buku Kiri Islam. Iya, Kiri Islam. Kiri Islam. Hasan Hanafi. Hasan Hanafi. Itu pada saat itu tuh suasananya memang orang kepingin mencari hal-hal baru. Apa namanya? Betul. Menerobos gitu. Dan LKIS memberikan ruang untuk ruang itu. Iya. Nah, tapi ketika itu zamannya memang seperti itu. Suasananya adalah seperti itu. Dan kalau sekarang semuanya LKIS jadi ya kan punya ini masing-masing. Nah, tentu saja ada juga yang mengkritik apa namanya kecenderungan pemikiran yang kritis seperti ini. Ada juga yang kritik, banyak. Ya. Tapi secara publik itu suasananya orang masih suka. Suasananya itu orang suka kalau ada pemikiran-pemikiran alternatif. Nah, sekarang ini kita hidup di era yang berbeda. Kalau ada orang berpikir berbeda langsung disesatkan. Ya kan? Kan gitu sekarang. Karena penebalan identitas ini kan. Betul. Jangan sampai jangan sampai mengganggu keimanan yang lain. Iya, kan? betul. Bukannya problem penyesatan itu udah kita dengar bahkan sejak dari dulu. Era 2010, era 2000. Tapi gini, reformasi itu dianggap enggak, penyesatan yang sekarang atau yang sekarang disebut dengan pengkafiran ya, takfir itu kan. Takfir. Yang kalau dalam bahasa di barat ya cancel culture lah. Itu menurut saya bentuknya sekarang lebih serius, lebih lebih intens ya. Dan lebih bernuansa sekuler Gus ya. Ada nuansa sekulernya sekarang. Ada takfir sekuler sekarang. Iya, ada takfir sekuler. Ada takfir sekuler sekarang. Ya, itu tadi kan. Iya, takfir sekuler itu cancel culture itu. Cancel culture itu. Nah, sekarang ini kultur untuk meng-cancel itu makin makin menguat atau diperkuat karena adanya teknologi digital kan. Jadi penyebarannya makin luas. Jadi tidak seperti dulu. Zaman Cak Nur dulu diadili oleh Dewan Dakwah Islamiyah, DDI. Masih ingat kan dulu ada majalah Dewan Dakwah itu yang mengadili Cak Nur kan. Ya, ini Muhammad Nasir kan Dewan Dakwah. Muhammad Nasir ya. Itu ya dulu Cak Nur dikritik, dikafirkan juga. Padahal Nasir muda nih julukannya dulu kan Cak Nur kan. Tapi kan sudah, ya dulu Cak Nur Nasir muda. Iya kan? Cak Nur Nasir muda. Apa itu postulatnya? Ya karena Cak Nur itu dianggap pemikir muslim, anak muda yang pintar dan menguasai tradisi barat. Ya kan kayak orang-orang Masyumi lah. Masyumi itu kan cirinya
terdidik, menguasai barat, tapi imannya kuat. Iya, berdasi tapi imannya kuat. Gitu. Itu Nasir muda. Cak Nur begitu. Tiba-tiba belakangan Cak Nur kan mengkritik Nasir. Nah dia dihantam itu oleh majalah media dakwah ini. Tapi ketika itu kan pengaruh majalah ini tidak luas. Ya karena namanya majalah cetak ya. Nah kalau sekarang begitu ada kritik seperti ini kan begitu viral kan ya semua orang baca. Nah sekarang itu beda. Sekarang begitu ada orang itu kok menjadi sasaran kritik, semua orang ikut kritik kan. Jadi pusat, jadi common enemy. Betul. Public enemy. Semua orang ikut nimpuki ya. Nimpukin itu. Itu fenomena nimpukin rame-rame itu kan baru sekarang itu. Dulunya kan kayak mob gitu ya Gus. Iya kayak mob. Iya ya. Kayak mob. Dulu kan ya ada lah orang nimpukin tapi nggak sebanyak sekarang. Yang nimpukin orang-orang pinter dulu. Nah iya itu yang saya mau bilang. Iya kan? Dulu kalau dihakimi pun dihakimi kiai-kiai kan enak. Karena orang-orang pinter maka jumlahnya dikit. Kalau sekarang kan mob, karena mob banyak. Jadi yang nimpukin dulu itu orang-orang pinter. Jadi saling timpuk tapi antara orang-orang pintar. Publik ketika baca belajar. Sekarang ini yang nimpukin kita adalah mob. Nah, ya ada istilah mobokrasi ini kan. Kekuasaan mob ini. Nah, kalau kita ditimpukin orang bodoh kan kita nggak belajar apa-apa. Sakit aja kan. Sakit aja gitu. Bener juga ya. Sakit aja dapatnya kan. Belajar sih enggak. Ya, paling enggak belajar handle orang bodoh lah Gus. Ya kan? Buat orang-orang ini yang menggegerkan otoritas ini kan. Iya. Ya, mereka perlu, tapi kan gini juga Gus. Let's say ya, orang yang menggegerkan otoritas ini kan pasti akan menghadapi skrup-skrup daripada penjaga agen otoritas ini kan, ya kan yang tadi Gus Ulil bilang kalau dulu kiai-kiai, kalau sekarang banyak orang bodoh juga. Kan? Tapi kan benar dalam melakukan ya berdiskusi dan melakukan dakwah kan harusnya orang-orang ini yang jadi targetnya kan sebenarnya gitu. Maksudnya para penjaga-penjaga otoritas. Ya yang skrup-skrupnya ini gitu kan. Penjaga otoritasnya kan nggak akan mau berubah pasti. Kan ada juga yang mengatakan hulu balangnya gitu kali ya. Dalam agama kan ada juga yang mengatakan tidak ada kesepakatan di antara orang yang berdebat kan gitu. Udah mulai santri ya. Itu kalau dalam kaidah fikihnya dalam bahasa Arab ada itu istilahnya. Al-istihad la yunqadu bil istihad. Itu dan kita nggak perlu terangkan di sini. Iya. Masuk ke kelasnya Gus Ulil pengajian aja. Iya kan. Itu masuk situ tuh kan. Makanya ada yang berpendapat kan ijma itu nggak kuat juga. Nggak kuat gitu kan karena nggak ada yang bersepakat di situ. Nggak bulat tapi lonjong. Jadi perbedaan pendapat selalu ada. Ya nggak pernah bisa bulat betul kesepakatan, selalu lonjong gitu. Ya. Jadi kembali kepada otoritas tadi itu. Ya. Jadi ini 2 episode otoritas terus gitu loh. Gak apa-apa ini penting. Ini yang terpendam di hati Gus Ulil selama ini kan. Jadi yang baru tersalurkan. Kawan-kawan liberal ini kan. Sahabat-sahabat liberalku dulu. Gue tuh kepengen deh. Kita pengen deh Gus. Mempertemukan lagi dulu agent-agent penting. Brand ambassador universalism zaman Gus Ulil kan. Gimana sekarang? Sekarang gimana setelah 20 tahun gitu kan. Itu sama kayak saya Gus. Emang juara-juara kelas gue dulu sekarang di mana? Sebagai anak bandel ya. Iya, sebagai anak bandel ini. Kangen musuh. Tapi emang menjadi orang yang universalis dan
mempertanyakan otoritas setiap saat, terus Capek juga. ya itu pertanyaan saya. Capek Iya, juga. apa tenang hidup gitu loh. Betul ya. Capek juga itu. Memang itu betul itu. Makanya pada akhirnya orang-orang itu setelah capek mempertanyakan otoritas ya, kembali kepada otoritas. Iya, jadi sekarang, nah cuma gini. Atau jangan-jangan kelompok universalis selama periode kemenangan, dia sudah menjadi otoritas dan merasa Pada akhirnya mereka berat jadi gini, otoritas. jadi kelompok universalis ini atau kelompok liberal lah ya, ketika mereka menang secara ideologi politik, mereka juga menjadi semacam ortodoksi, semacam ya kekuasaan kebenaran lah. Yang mereka ini ketika menjadi pemenang, mereka juga menyingkirkan yang lain-lain. Kan butuh juga kritik balik di sini, ya kan? Kayak di Barat sekarang ini sebetulnya temanya itu sebetulnya adalah kritik terhadap kalangan liberal yang kemarin dideklarasikan menang oleh Fukuyama, ya kan, berakhirnya sejarah itu. deklarasi menang oleh Itu kan itu. Iya betul. Deklaratornya Fukuyama. Fukuyama. Dan itu. Fukuyama sampai hari ini masih percaya Zelensky bakal menang lawan Putin. Iya. Ini adalah bukti dari kemenangan liberalisme. Bertahannya liberalisme dan demokrasi. Jadi sekarang ini sebetulnya ya orang sedang berbalik arah ya. Jadi kayak arusnya berbeda memang. Secara global sekarang arusnya orang kembali kepada identitasnya masing-masing. Karena ketika tatanan yang universal dan global itu menang, itu kan kemudian identitas nasional kan terancam ya. Misalnya kalau kita mungkin nggak ngalami ya, tapi di Barat sekarang ini orang-orang kulit putih itu merasa mereka ini jumlahnya makin berkurang. Jadi mereka merasa cemas. Panic attack. Panic attack. Dan sekarang mereka menuduh bahwa pemerintah nasional mereka lebih berpihak kepada imigran daripada orang lokal, tuan rumah. Atas nama universalisme. Nah, mungkin tuduhan semacam ini kalau bagi anak-anak yang terbiasa dengan teori-teori yang universalisme ya, dianggap ya ini semacam xenofobia, gitu kan, kebencian kepada asing dan seterusnya. Tapi sebetulnya kalau kita dalami lebih jauh ya sebetulnya manusia itu pada akhirnya juga ketika mereka terancam oleh orang lain yang berbeda, kan akhirnya bikin pagar juga itu. Selama ini pagar itu mau dihancurkan, semua adalah manusia, gitu kan? Semua manusia. Ya, walaupun warnanya beda-beda, budayanya beda-beda, bahasanya beragam, agamanya dan keyakinannya beda-beda, tapi kan toh mereka manusia. Tapi kan ya betul, pada satu segi manusia, orang-orang itu sama-sama manusia. Tapi kan manusia ini tumbuh secara konkret di dalam keluarga, komunitas, tradisi. Betul. Sejak kecil ya marawisan, gitu kan. Nggak dari ruang kosong. Nggak dari ruang kosong kan. Nah, ketika orang tumbuh di dalam situasi yang konkret seperti ini, situasi ini kan membentuk identitas dia. Ketika dia ketemu orang lain yang tumbuh di dalam identitas yang lain, kan dia kayak terancam. Gitu. Nah selama ini identitas ini kayak diabaikan, nggak penting. Ini dianggap semacam superstition, tahayul modern, kira-kira gitulah. Padahal ya real. Kan selama ini kalau kalangan kiri kan, terutama yang Marxis kan mereka berpandangan bahwa yang real itu real adalah kelas. Hubungan produksi, ekonomi. Ya. Yang penting itu soal makan. Identitas itu sebetulnya hanya suprastruktur. Kesadaran palsu. The opium of the life. Kalau kata Slavoj Zizek gini Gus, ya kan? Kalau Karl Marx bilang religion is the opium of life, opium of the society, katanya kan. Sekarang itu enggak, katanya. Society is the opium itself.
Iya, udah berubah sekarang. Kata Slavoj Zizek gitu. Jadi begitu ya sekarang ada kesadaran baru bahwa ya manusia itu ya manusia tapi kan ada identitasnya. Konkret ya. Konkret itu. Oh dulu ketika manusia ingin menebalkan atau menunjukkan keidentitasannya, dia dihakimi. Dihakimi dianggap kalian kampungan. ini Universal, kampungan. iya. Kamu ini Kolot. ya, tradisional. Tradisional. Iya. Ini kayak misalnya dulu munculnya gerakan-gerakan melawan perjodohan gitu loh, Gus. Kan perjodohan ini kan bagian dari tradisi untuk upaya menebalkan tadi kan sebenarnya kan. Perjodohan, ta'aruf gitu ya. Ta'aruf. Iya. Nah, makanya sekarang ada gerakan anti pacaran kan. Iya. Tahu kan? Ada. Iya, ada gerakan anti Kalau pacaran. dulu ada Indonesia tanpa jil dulu. Betul. Kan. Ada gerakan lain langsung kawini saja. Nggak usah pakai pacaran gitu kan. Nah, Kawini saja. dulunya saya juga termasuk yang skeptis pada gerakan-gerakan seperti ini. Tapi sekarang saya mulai Skeptisnya kenapa, Gus? ya ini kan bagian dari politik identitas. Ya kan. Nah, tapi politik identitas ini menurut saya harus difahami karena ini juga dinamik yang real objektif dalam masyarakat. Maksudnya masyarakat itu ya butuh itu gitu loh. Kalian nggak bisa mengabaikan atau ngenyek itu dengan mengatakan ini Katro. ya apalah ini. Kalau iya. Kalau dulu mereka anti politik identitas, sekarang mereka anti politik dinasti kan. Orangnya kira-kira sama. Tapi tergantung itu blok yang mana dulu. Iya, blok yang mana. Jadi Gus Ulil kalau masih konsisten dengan cara lama, pasti sekarang juga kayak gitu kan? iya, tapi kan kita berubah sekarang. Ya, bagian dari dinamika juga kan. Benar, menemukan multiple masalah. Iya. Jadi pembicaraan kita seolah-olah kontradiksi ya. Tadi kan saya mengatakan saya rindu kepada era penggegeran tadi itu ya, goyang-goyang tadi itu. Gus Dur menggoyang-goyang tradisi itu ya. Sebetulnya tidak kontradiksi. Saya sendiri sekarang ini memang simpati kepada orang-orang yang kepengen mencari identitas ya. Tapi tetap pada saat yang sama ya kita harus waspada. Di balik itu ada bahaya juga. Jebakan juga. Jadi ya mungkin karena sudah agak berumur ya. Iya itu Itu makanya pertanyaan saya. Gus Ulil merasa hidup lebih tenang dulu apa sekarang? Iya, itu bagus tuh pertanyaannya itu. Gimana Gus? Sekarang lebih tenang kayaknya. Dengan mempertebal identitas ini Iya, kan. jadi apa ya? Ya pada akhirnya kan manusia itu kalau kita lihat sejarah filsafat Yunani, pokok pembicaraan filsafat Yunani yang kemudian diwarisi dalam filsafat Islam kan soal kebahagiaan. Ya. Eudaimonia itu. Eudaimonia. Atau as-sa'adah itu. Kebahagiaan. Pada akhirnya kan itu memang. Nah, kalau menurut teori Yunani dulu, kebahagiaan itu dicapai hanya dengan satu cara. Orang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan bertindak sesuai dengan ilmunya. Itu bahagia itu. Jadi orang bertindak tapi ada dasar ilmunya. Nah, itu bahagia. Tapi kalau ada orang berilmu tapi tidak diamalkan, enggak bahagia. Begitu juga kalau ada orang bertindak tapi tidak ada ilmunya, ya ketabrak-tabrak. Akhirnya menjadi sengsara sendiri. Nah, kebahagiaan dicapai kalau ada ilmu di kepala, kemudian ada tindakan di kaki. Tapi itu serasi gitu. Itu bahagia itu. Jadi menurut Gus Ulil orang dituduh rasis itu karena memang respon terhadap ancaman yang mereka rasakan gitu. Betul. Iya, misalnya saya dianggap rasis nih sama Gus Ulil gitu kan karena bergaul sesama Padang terus gitu kan misalnya. Iya kan mungkin saya merasa ancaman yang lebih besar di luar lingkaran saya ini. Berarti kan kayak gitu ada ancaman yang konkret dan kayak lu memagari kan. Memagari gitu. Betul. Makanya sekarang istilah rasisme sekarang dulunya kan ini kalau kita merujuk kepada perdebatan yang terjadi di Amerika hari-hari ini, tujuan rasisme selama ini kan diarahkan kepada orang kulit putih
yang bertindak rasis kepada orang kulit hitam. Nah sekarang tuduhan itu dibalik. Orang sekarang itu juga bersikap rasis terhadap orang kulit putih. Karena orang kulit putih itu dianggap, misalnya gini, orang kulit putih dianggap menjadi sumber segala masalah. Ya. Apapun masalahnya orang kulit putih. Nah, jadi mereka menganggap ini sekarang ada rasisme yang diarahkan kepada orang kulit putih. Orang kulit putih kemudian juga pasang kuda-kuda kan? Iya, karena terancam gitu. Terancam. Nah, sekarang ini yang terjadi itu begitu. Orang kulit putih sekarang on defense. Karena merasa jadi tertuduh. Tertuduh terus itu. Nah, di mana-mana kan selalu gitu. Kalau orang terancam, maka dia mencoba untuk membangun pagar identitas itu. Bagi saya, hal semacam itu tidak harus kalau dulu sikap saya kan langsung mengkritik itu. Tapi kalau bagi saya sekarang, menurut saya perlu difahami. Kenapa orang seperti itu? Kalau dulu hantam dulu kan. Hantam dulu kan. Kamu politik identitas. Nah, kalau sekarang saya cenderung berpikir begini. Mungkin itu menandakan ada satu masalah. Yang kita juga harus telusuri. Apa masalahnya gitu. Jadi dengan begitu kita tidak bersifat judgmental kan. Kenapa sih sekarang kok orang kulit putih merasa didiskriminasi? Diskriminasi sekarang. Dulunya yang merasa didiskriminasi orang kulit hitam. Sekarang sebaliknya orang kulit putih dengan maraknya kebijakan tentang affirmative action, ya kan? Sekarang ada istilah namanya DEI, diversity, inclusivity, and equity. Itu istilah yang kontroversial sekarang di Amerika, diversity, inclusion, and equity. Maknanya adalah, ya ini teori yang dipakai oleh orang-orang kulit hitam untuk mengkritik orang-orang kulit putih. Karena selama ini sistem yang tegak di sana, itu sistem yang tidak diversity, artinya tidak menampung orang-orang yang bukan kulit putih. Ya. Tidak inclusion di sini artinya ya terutama orang-orang yang disability, ya kan. Kemudian tidak equity, nggak adil. Nah mereka kritik. Nah DEI ini menjadi senjata bagi orang-orang non kulit putih menyerang orang kulit putih. Oke. Nah kitabnya ini ya, kitabnya ya. Ini mantranya. Nah mantra ini semula bagus. Lama-lama mantra ini menjadi semacam ortodoksi baru. Artinya menjadi penguasa karena menang dia. Beberapa perusahaan misalnya mengadopsi kebijakan DEI ini. Tapi karena implikasinya ketika DEI ini itu adalah ada orang-orang yang merasa tidak, misalnya daftar atau apply di perusahaan kan. Perusahaan tidak menerima orang kulit putih walaupun dia qualified. Karena demi untuk inclusion, dapat image itu. Iya kan? Karena kalau perusahaan memenuhi standar atau indeks DEI, dia poinnya bagus. Iya, GCG-nya bagus lah ya. Ya betul. Dia bagus indeksnya itu. Nah kalau bagus dia bisa kredit bank karena indeksnya bagus. Nah ini semua sekarang diprotes ini. Orang-orang kulit putih dan termasuk orang-orang Asia. Di Amerika ini orang-orang Asia merasa menjadi korban dari DEI. Sebagian ya, tidak semua ya. Gimana? Bukannya karena gini, dia itu tidak dialamatkan untuk membela minoritas Asia. Karena orang-orang Asia ini kebanyakan di sana sukses, pinter-pinter. Oh iya. GPA atau GPA-nya bagus-bagus. Kan? Ya kita lihat isi Silicon Valley kan. Betul. Semuanya sini orang-orang Asia semua. Jadi mereka menganggap ada gerakan untuk membatasi ini. Orang Asia juga. Iya. Karena dianggap ini tidak fair terhadap orang-orang yang berjuang dalam American Dream ini ya. Yang GPA-nya tidak bagus misalnya kan. Yeah. Jadi gerakan untuk melakukan affirmative action yang dulunya itu dianggap adil, kemudian juga menimbulkan reaksi balik karena dianggap ini juga menimbulkan ketidakadilan juga. Diskriminasi terhadap orang-orang kulit putih. Makanya mereka sekarang membuat gerakan balik untuk melawan itu semua.
Nah, jadi intinya adalah setiap mungkin hikmahnya ya, bahasanya hikmahnya ya. Setiap pemenang, ide yang menang, semula ide ini ketika belum menang menjadi hero, ketika dia menang, itu juga potensial menjadi penjahat juga. Dalam pengertian otoriter. Dia dulunya menjadi hero karena dianggap memperjuangkan keadilan. Begitu dia sudah menang sebagai ide, dia mempraktekkan juga otoritarianisme. Karena nature-nya power itu tends to corrupt. Absolute power. Namanya Lord Actor. Ya kan? Apal kita. Itu rumus masuk ke rumus itu lagi kan. Dan itu kan rumus-rumus para diktator yang juga Ibu Miriam Budiarjo. Iya, apapun temanya Gus, ya kan? Apapun temanya kan power ke situ kan gitu. tends to corrupt. Ya. Dasar-dasar ilmu politik gitu. Iya, kita balik lagi buku biru itu. Kita biru. Iya. Nah, kalau Iya makanya kalau kita lihat kemarin di inaugurasi kemarin, Ya. para bos teknologi di Silicon Valley itu ada di belakang Donald Trump. Sekarang mendekat semua. Kan. Ya, tapi kalau mereka ini kan menurut saya dengan tadi apa skema ras yang tadi Gus Ulil identifikasi. tapi kalau Big Tech kemarin merapat ke Trump, selain Elon Musk, semuanya mereka menurut saya ya, motifnya adalah motif ekonomi aja. Kan mereka bisa kehilangan kontrak. Tapi kalau Elon Musk enggak. Ideologis dia. Dari awal dia sudah enggak peduli. Ini keyakinan saya adalah begini ya. Udah saya mengatakan apa adanya dan kenapa dia dukung Trump? Karena dia nilai-nilai yang dia yakini itu diwakili oleh Trump. Jadi pada kasus Elon Musk, dia big tech, dia bilioner, tapi dia bilioner for a cause. Bilioner yang punya keyakinan tertentu lah. Ya. Kayak Soros tapi dari kubu yang berbeda. Soros dalam kubu yang berbeda. Jadi kalau Soros yang di kiri, universalisme, ini yang nasionalis. Yang Hegelian. Hegelian ini Elon Musk ini. Roh absolut. Teorinya itu kan. Nah, ya berarti kan setiap tema, setiap ideologi itu berkecenderungan untuk jadi diskriminatif ketika mereka jadi pemenang kan gitu. Dan di Amerika sekarang yang yang mendapatkan kepercayaan sekarang yang kubu yang nasionalis ini, Hegelian ini kan sekarang kan Gus Yan. Dan setelah dikoreksi oleh Universal 4 tahun terakhir kan. Dan balik lagi dikoreksi lagi. Balik lagi kan. Ya kayaknya kita nggak enak begini gitu. Nah, kalau Gus Ulil melihatnya artinya sekarang kan balik lagi yang tadi sempat disinggung sama Budi. Tadi Budi berbicara soal keberanian gitu ya. Nah, saya mau masuk ke sisi yang lainnya. Menghadapi ketakutan. Kan musuh dari kelompok Hegelian ini kan ketakutan dari ininya kan, ancaman. Ketakutan dari kelompok universalis kan, bahwa ini akan menjadi fasisme baru, menjadi neofasisme lah. Neofasisme gitu ya, menjadi akan disitu Nazi. Ini ketakutan akan cancel culture kan itu tuh. Jadi artinya kan kelompok universalis ini memproduksi ketakutan nanti. Musuhnya kaum Hegelian ini adalah ketakutan kan sebenarnya kan. Nah, sementara kan musuhnya kaum universalis ini ya dari kelompok Hegelian ini nanti dia akan dituduh sebagai antek asing gitu kan. Jadi kan siklusnya kan putar-putar gitu terus aja kan Gus. Iya, antek asing atau kata Gus Ulil, dia hanya boneka dari oligarki. Iya, boneka global kan. Proxy. Ya, proxy global ya kan, proxy oligarki global. Ini kan saling melempar tuduhan gitu. Maksud saya gini, saya ingat buku zaman dulu nih, ini jadi relevan lagi kita omongin nih Gus. Tulisannya Karl Mannheim.
Ya, ideologi dan utopia. Gitu. Mantap ini. Ini Pak. Canggih ya, canggih. Ini di Tota Politik nggak keluar. Nggak ada. Ruang nggak ada. Tergantung Football kawannya. nggak ada ini. Tergantung ini. Tergantung Terlalu politik lumpur kan. Tergantung audiensnya. Kalau kata Bang Zulfan nggak jelas juga. Sama yang Ini hanya dengan saya muncul seperti ini. Iya kan? Ya, Memang makanya Khalil yang memantik. alhamdulillah ada lesehan kan. Ada. Iya. Kita balik lagi gitu ke diskusi itu kan, Gus. Iya. Apa namanya soal ideologi dan utopia ini kan antara kedua kelompok ini kan. Iya, ya ini kan kalau kita pakai kerangkanya Mannheim itu kan, ya ideologi ini kan menggambarkan kekuatan-kekuatan konservatif. Iya. Orang-orang yang takut akan perubahan, apa namanya, dan ideologi ini kan semacam cara menjelaskan dunia yang ada sekarang. Jadi kalau dalam pandangan Mannheim, ideologi itu adalah cara menjelaskan keadaan masyarakat yang ada sekarang ini. Tapi kemudian cara ini dijadikan sebagai ortodoksi. Menang dia. Kalau kalian menjelaskan keadaan masyarakat tidak dengan penjelasan yang ini, Anda sesat. Anda sesat. Iya. Anda kesadarannya palsu. Gitu kan. False consciousness. Ya. Nah kalau utopia ini kan mewakili aspirasi orang-orang yang justru kepingin memimpi sistem yang akan datang. Orang-orang yang menggambarkan, yang menginginkan perubahan. Nah kalau kita pakai kerangka itu, ya era Cak Nur dan Gus Dur tahun 80-an ini era utopia. Iya, utopia. Ya kan? Menggambarkan bermimpi tentang Islam yang lebih ideal kan. Karena Islam yang ideologis ketika itu. Makanya Cak Nur dulu adalah orang yang sangat kritis pada ideologi. Yang disebut ideologi Cak Nur ketika itu Masyumi. Islam, negara Islam. Negara Islam. Ya. Jadi Islam ideologis itu Islam yang masih mengimpikan lahirnya negara Islam. Diwakili oleh orang-orang Masyumi lama. Nah Cak Nur memimpikan sesuatu yang lain. Bahwa negara Islam itu bukan sesuatu yang bagian dari akidah Islam. Itu bagian dari perubahan sejarah saja. Sistem politik itu ya dinamis kan. Tidak merupakan bagian dari akidah. Dan Al-Quran bukan kitab ilmu politik. Betul. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Iya. Oh gitu. Jadi Cak Nur era itu adalah era utopian. Utopia. Ekspresi politiknya itu kan Islam yes, partai Islam no. Iya. Tapi pada akhirnya ketika kita mimpi terus kan orang juga merasa terasing juga. Kita kan hidup sekarang, kita butuh juga pegangan kan. Iya. Butuh ideologi juga. Untuk ideologi. Mimpi juga capek juga. Jadi apa namanya ya? Ya intinya hal yang saya belajar dari perkembangan ini adalah, Didit ya, saya belajar itu ya tadi itu. Pokoknya orang yang menang itu memang ya lama-lama bisa otoriter. Sehingga ketika terjadi otoritarianisme itu, nah kita butuh Cak Nur dan Gus Dur era 80-an itu. Untuk membuat geger. Membuat geger, digoyang-goyang supaya ada alternatif. Ya. Tapi nanti kalau gegernya kelamaan juga orang capek juga. Juga butuh lagi Itu otoritas lagi. Otoritas lagi. Iya. Itu aja kan, siklus kan. Iya. Nggak ada yang iblis, nggak ada yang malaikat di situ. Ya. Nah, ini bahaya ini. Iya kan? Iya kan? Itu Gus Dur membuat geger, Iya. goyang-goyang otoritas. Gak ada Pandawa, gak ada Rahwana. Tapi apa momentum hidup Gus Ulil bisa swing ini nih Gus? Ya, seperti yang saya katakan kemarin, saya ceritakan, menurut penelitian dalam psikologi sosial, orang-orang liberal itu ternyata punya potensi otoriter lebih banyak atau intoleran. Jadi kecenderungan intoleransi di kalangan liberal itu lebih tinggi daripada kalangan konservatif. Penjelasannya apa? Penjelasannya kemarin saya jelaskan bahwa orang konservatif itu orang yang dalam keadaan saat ini, terutama di Barat ya, dan keadaan di kita juga mirip-mirip. Orang konservatif itu sudah dituduh lama. Mereka ini namanya jelek.
Jadi mereka ini sudah Cemar lah ya. Cemar ya, menanggung nama cemar itu sudah lama. Karena mereka merasa sebagai kekuatan yang tertuduh ya. Mereka tidak punya kesombongan. Jadi makanya di dalam sufi itu, dalam dunia mistik ya Islam tasawuf, ada satu pernyataan yang terkenal sekali. Itu dikatakan dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi maksiat yang membuat engkau merasa menjadi orang yang rendah di hadapan Tuhan lebih baik daripada taat yang menimbulkan kesombongan. Ini buat quotes nih. Itu di TikTok tuh FYP itu. Potong itu. Udah. Jadi gitu. Mantap. Apa namanya? Ya orang konservatif itu tidak ada kesombongan karena sudah lama jadi tertuduh ya. Mereka lebih siap untuk menerima yang beda. Ya, berarti capek juga Anda jadi orang sombong ya, Bos. Dan sekarang orang kulit putih di Amerika yang tertuduh kan? Dia Sudah lama tertuduh. Mereka justru sekarang ini malah apa ya menjadi korban kan, merasa menjadi korban. Jadi itulah sebabnya kenapa liberalisme atau orang liberal, orang kiri di Amerika, liberal di Amerika ini kiri kan artinya kan. Mereka ini punya kecenderungan dari sudut psikologi sosial ya. Mereka lebih kurang tingkat toleransinya itu lebih rendah. Kenapa? Karena mereka sebagai ideologi liberalisme sudah menang. Nah orang kalau menang itu ya menang. Ya, kalau menang kan potensi sombong kan lebih besar. Makanya kadang-kadang saya kira ada benarnya ketika dalam sebuah hadis dikatakan doanya orang yang lemah itu didengar oleh Tuhan. Iya kan? Orang lemah ini nggak mengenal warna kulit. Mengenal warna kulit. Iya, orang lemah. Orang kulit pun juga, orang kulit putih pun juga menjadi orang lemah. Gitu. Iya gitu. Kan? Menarik. Oke. Terima kasih Gus Ulil. Sampai jumpa lagi di lesehan berikutnya. Nah.